Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asimatul Mazia. Saya mahasiswi IAIN Kudus Prodi Tadris IPS. Sini saya akan menjelaskan tentang wabah virus COVID-19 dengan patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Patologi sosial adalah ilmu sosial yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi akibat adanya faktor sosial. Faktor sosial bisa terjadi dari keluarga, masyarakat, atau teman sendiri. Wabah virus COVID-19. Wabah ini sudah mendunia. Tidak terhindar juga di Indonesia. Kenapa wabah ini sudah dengan mudah menyebar di seluruh Indonesia? Kenapa Indonesia tidak dapat menanggulangi atau mencegah masuknya wabah itu ke Indonesia? Virus COVID-19 itu sangat kecil, sehingga penampakannya itu tidak terlihat oleh mata. Jadi, kita warga negara Indonesia yang baik harus berhati-hati agar kita tidak tertular virus itu. Banyaknya protokol-protokol kesehatan sehingga kita sedikit waspada dan berhati-hati untuk mawas diri agar tidak terkena virus COVID-19. Adanya pemerintah yang selalu memberikan arahan, terus selalu memberikan protokol kesehatan, dan tidak juga dengan warga negara Indonesia yang selalu ada yang keluar, ada yang jalan-jalan. Terus tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, kalangan artis, kalangan pemerintah juga sangat merasakan keberadaan virus ini. Karena virus ini sudah mengganggu dari sektor ekonomi, politik, sosial, ataupun yang lainnya. Banyaknya dampak yang terjadi akibat virus ini mengakibatkan pelumpuhan perekonomian di mana-mana. Banyaknya warga negara yang terlantar, tidak bisa makan, tidak bisa tidur di kontrakan gara-gara diusir karena nggak bisa bayar, dan banyak lagi. Banyaknya orang yang di PHK karena virus ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia semakin menurun. Jadi, dampak yang terjadi akibat virus ini sudah sangat berdampak. Sangat besar dampaknya kepada warga negara dunia, tidak cuma di Indonesia. Namun, protokol-protokol dari pemerintah tidak hanya bisa mencegah kita, tapi juga pemerintah harus dengan sigap melakukan tindakan bagaimana wabah ini bisa teratasi, tidak terus menyebar luas atau dengan hanya berdiam diri di rumah. Warga negara Indonesia harus pintar, karena virus ini itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, namun oleh seluruh warga Indonesia maupun seluruh warga dunia. Karena virus ini merupakan permasalahan yang sangat fatal, termasuk permasalahan sosial. Adanya social distancing mengakibatkan kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang, kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa melakukan cipika-cipiki atau yang lainnya. Dan itu sangat beda dengan kita sebelum terjadinya COVID ini. Karena virus ini dapat menular dengan cepat dan sangat mematikan. Itu juga kita tidak tahu kita tertular atau tidak.
Sehingga kita harus waspada dengan adanya virus ini. Karena virus ini tidak terlihat dan gampang menularkan. Adanya virus ini mengakibatkan kita semua harus tunduk patuh dengan peraturan pemerintah seperti PSBB, terus ada larangan mudik, terus ada lagi itu karantina wilayah dan lain-lain. Ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang PSBB. PSBB itu apa sih? Terus bagaimana dampak PSBB di Indonesia? Apakah berjalan baik atau tidak? Yuk kita lihat, cuy. Bagaimana pandangan Anda mengenai penerapan PSBB di Indonesia? Menurut saya, penerapan PSBB di Indonesia ini masih kurang maksimal. Karena apa? Karena masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat banyak sekali yang melalaikan program PSBB tersebut. Sedangkan pemerintah tidak ada tindak tegas kepada masyarakat. Padahal, apabila program PSBB tersebut diterapkan di Indonesia selama 1 bulan saja, akan mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Sedangkan kenyataannya, banyak orang yang melalaikan peraturan PSBB tersebut, sehingga tidak akan mengurangi dampak penyebaran COVID-19 tersebut walau diterapkan selama berbulan-bulan. Sedangkan coba lihatlah keadaan Indonesia sekarang ini, memprihatinkan. Apalagi tenaga medis yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Penerapan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah itu bertujuan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Apalagi jika penerapan tersebut dilakukan dan atau diterapkan kepada daerah yang sudah memiliki kasus positif yang banyak, itu akan menurunkan penyebaran COVID-19 tersebut. Dan masyarakat yang terkena dampaknya, kita dapat membantu meringankan beban mereka, dapat memberikan bantuan sembako, dapat memberikan makanan atau bantuan-bantuan yang lain. Tetapi masih banyak masyarakat yang kita temui yang tidak patuh dan mentaati peraturan tersebut. Masih banyak masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan masih beraktivitas seperti biasanya. Ya, menurut saya PSBB yang dilakukan pemerintah itu sudah baik dan benar. Artinya kita stay at home, kita harus di rumah saja agar kita tidak tertular virus COVID-19 dan memutus penularan COVID-19. Dan dalam PSBB tersebut yaitu permasalahannya yaitu dalam ekonomi yang menekankan masyarakat. Jadi masyarakat itu kebingungan mencari pekerjaan karena semua sudah diliburkan. Jadi yang harus ditangani pemerintah pada saat ini yaitu memberikan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberi beberapa uang untuk kebutuhannya. Dan kebutuhan tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan agar tidak terjadinya penekanan perekonomian pada masyarakat. Menurut saya begitu. Terima kasih. Saya setuju dengan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, terutama wilayah yang memiliki lonjakan pasien COVID-19 yang tinggi. Mengingat penyebaran COVID-19 bukan lagi hal yang main-main. Namun, pemerintah juga perlu mengingat bahwa PSBB ini juga berdampak pada beberapa sektor, terutama sektor ekonomi. Dengan demikian, banyak orang Indonesia yang kesusahan dalam bidang pangan. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan
bantuan pokok dan logistik untuk beberapa wilayah. Dan pemerintah juga harus memperhatikan jika bantuan yang mereka berikan harus tepat sasaran. Menurut saya, PSBB yang dilakukan di Indonesia ini kurang maksimal tentunya, karena dari kesadaran masyarakat sendiri tentang COVID-19 ini pun kurang, dan masih banyak masyarakat yang melanggar, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak antara orang lain. Seharusnya dari pemerintah sendiri juga harus mencontohkan lebih dahulu bagaimana PSBB yang baik, karena kemarin saya pernah lihat berita itu ada anggota Dewan DPR dari Kalimantan atau mana itu, dia pun ditegur untuk ditegur karena tidak menggunakan masker dan berjaga jarak itu, dia malah marah-marah. Jadi seharusnya dari pemerintah juga ya menyelenggarakan peraturan itu, tapi juga memberikan contoh terhadap masyarakat tentang PSBB yang baik. Itu menurut saya. Oke, gimana tadi penjelasan teman-teman saya tentang PSBB? Sedikit tahu kan apa itu PSBB, kenapa diberlakukan di Indonesia? Selanjutnya adalah karantina wilayah. Apa sih bedanya karantina wilayah dengan PSBB? Karantina wilayah itu dilakukan per wilayah, tidak semua. Kalau PSBB kan bertahap, kalau itu per wilayah. Karantina wilayah dilakukan karena mencegah terjadinya masuk keluar dengan sembarangan, atau mereka mempunyai peraturan tersendiri yang mereka berlakukan dan mereka aturi. Karena dalam wilayah-wilayah akan terjadi adanya sebuah masukan orang baru dan keluar. Jadi per wilayah itu mempunyai pelindung, melindungi wilayah tersebut agar tidak sembarang orang masuk atau keluar di wilayah tersebut, dengan cara melaporkan dahulu keluar kemana, siapa yang habis masuk ke wilayah tersebut. Jadi jelas siapa saja yang habis berkontakan langsung dengan warga luar, tidak warga wilayah sendiri. Karena dapat menyebabkan gampangnya virus masuk di suatu wilayah kalau tidak adanya karantina wilayah. Tapi dalam karantina ini pasar, terus toko obat atau yang lainnya tetap buka, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan, tapi tetap memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita bisa pergi belanja ke pasar atau ke supermarket lainnya. Selanjutnya ada larangan pulang kampung. Pulang kampung kok dilarang? Kan dia punya kampung. Jangan salah, pulang kampung dilarang itu karena ada penyebabnya. Banyak sekali penyebabnya. Penyebabnya itu biasanya kalau orang pulang kampung dari kota ke desa. Sedangkan di kota itu sangat marak terjadinya atau adanya virus-virus. Dan kalau dia pulang kampung, akan menularkan virus tersebut ke orang lain. Terus gimana dong? Maka itu adanya larangan pulang kampung, agar masyarakat di desa aman dari masyarakat kota yang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tapi untuk ini banyak sekali pro kontra, dan masih banyak orang-orang yang melarang atau yang melanggar peraturan dilarang pulang kampung ini, karena dia merasa di kota yang
dia tempati saat ini, dia sudah nggak punya pekerjaan, sudah kehabisan uang, nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan, sehingga mereka memutuskan untuk pulang kampung. Tapi keputusan tersebut sangat tidak baik untuk warga kita, karena keputusan mau pulang kampung di tengah wabah seperti ini akan kasihan tetangganya, apalagi keluarganya yang serumah dengan orang yang lagi pulang kampung. Iya, kalau dia tidak membawa virus. Kalau membawa virus, satu keluarganya terancam ODP. Kalau keluarganya sehat-sehat, masih sehat, masih muda, masih imun kekebalan tubuhnya masih kuat. Dan kalau sudah tua atau ada anak kecil, anak bayi, itu kasihan, karena mereka imunnya sudah lemah. Seperti orang tua itu imunnya sudah lemah, dan anak kecil kan masih rentan dengan virus-virus. Jadi larangan pulang kampung itu sangat efektif untuk diberlakukan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dunia itu juga gitu. Dia malah tidak ada yang keluar. Kalau di Indonesia masih ada yang bandel keluar nongkrong, ada yang nongki-nongki, ada yang sana sini. Bahkan di terminal, terus di stasiun itu ramai banget, sampai orang berdesakan. Padahal kan di zaman wabah ini, di era wabah ini tuh nggak boleh berdekatan, harus mematuhi protokol kesehatan minimal 1 meter lah jaraknya. Tapi di Indonesia sangat mencengangkan adanya berita-berita tersebut. Kan kasihan para tenaga medis, tenaga keamanan, kasihan mereka, mereka hampir menyerah loh. Kita harus tetap sadar diri kalau kita itu juga harus melindungi negara kita. Kita jangan egois. Yakin wabah ini akan segera berakhir, yakin. Jadi kita harus tetap optimis, jalani, tetap di rumah saja, dan selalu mematuhi peraturan pemerintah. Yakin semua akan segera berakhir. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya selaku pribadi dan teman-teman saya yang tadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.